Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Farizal dari kelas TRK 1B dan ini rekan saya. Kenalkan nama saya Naira Najwa Nahis dari TRK 1B. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi membuat IRD. Yang pertama, IRD adalah menggambarkan sistem transaksi jual beli antara pembeli dan penjual. Poin pertama dari IRD adalah entitas pembeli. Entitas ini menyimpan data orang yang membeli barang. Contohnya seperti nama, email, dan alamat. Artinya setiap pembeli punya data identitas yang disimpan di sistem. Pembeli terhubung ke relasi transaksi. Artinya pembeli bisa melakukan transaksi pembelian. Poin kedua, entitas penjual. Menyimpan data penjual atau toko. Contohnya seperti ID penjual. Biasanya jadi primary key. Yang kedua nama, email, alamat toko. Penjual biasanya terhubung ke relasi transaksi seperti atau penjual terlibat dalam transaksi. Relasi menjual atau penjual menjual barang. Poin ketiga, entitas barang. Ini menyimpan data barang yang dijual. Contohnya seperti ID barang, primary key, nama barang, harga. Barang terhubung ke relasi menjual, artinya barang dijual oleh penjual. Poin keempat, entitas transaksi. Inti dari sistem karena mencatat proses jual beli. Contohnya seperti ID transaksi, ID pembeli, ID barang, tanggal transaksi, dan jumlah. Jadi setiap transaksi dilakukan oleh satu pembeli untuk satu barang. Dicatat tanggalnya dan dicatat jumlah yang dibeli. Transaksi antara pembeli dan penjual menunjukkan bahwa pembeli melakukan transaksi dengan penjual. Menjual antara penjual dan barang menunjukkan bahwa penjual menjual barang. Biasanya digambarkan seperti pembeli melakukan transaksi membeli barang yang dijual oleh penjual. Setiap transaksi menyimpan siapa pembelinya, barang apa yang dibeli, berapa jumlahnya, kapan transaksi yang terjadi. Untuk poin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang nomor dua, implementasikan diagram ini ke dalam basis data dengan membuat tabel dan menentukan primary key serta foreign key untuk relasi antar tabel. Yang pertama, struktur basis data sistem ini terdiri dari 4 tabel utama. Yang pertama, tabel pembeli, lalu tabel penjual, tabel barang, dan tabel transaksi. eh yang pertama, tabel pembeli. Tabel ini menyimpan data orang yang membeli barang. Contohnya ada field, tipe data, keterangan. Jadi, ID pembeli ada fieldnya adalah ID pembeli, tipe datanya INT, keterangannya adalah primary key. Lalu nama itu adalah termasuk field, varchar 100 termasuk tipe data, nama pembeli termasuk keterangan. Lalu email termasuk ke dalam field, varchar 100 termasuk ke dalam tipe data, email pembeli termasuk ke dalam keterangan. Yang terakhir alamat, yaitu masuk ke dalam field, tipe datanya adalah teks, keterangannya adalah alamat pembeli. Yang kedua, tabel penjualan. Fieldnya adalah ID penjual, tipe datanya INT, keterangannya adalah primary key. Lalu, fieldnya nama, tipe datanya varchar 100, keterangannya nama penjual. Yang ketiga, fieldnya email, tipe datanya varchar 100, keterangannya email penjual. Yang keempat, fieldnya alamat toko, tipe datanya teks, dan keterangannya alamat toko. Lalu, tabel ketiga, fieldnya ID barang,
tipe datanya INT, keterangannya primary key. Yang kedua, fieldnya nama barang, tipe datanya varchar 100, keterangannya nama barang. Yang ketiga, field harga, tipe datanya desimal 10,2, keterangannya harga barang. Yang keempat, field ID fieldnya adalah ID penjual, tipe datanya INT, keterangannya foreign key, penjual, ID penjual. Yang keempat, ada tabel transaksi, fieldnya ID transaksi, tipe datanya INT, keterangannya primary key. Lalu yang kedua, fieldnya tanggal transaksi, tipe datanya date, keterangannya tanggal transaksi. Fieldnya yang ketiga, fieldnya jumlah, tipe datanya INT, keterangannya jumlah barang dibeli. Eh, yang keempat, fieldnya ID pembeli, tipe datanya INT, keterangannya foreign key, pembeli, ID pembeli. Yang kelima, yang terakhir, fieldnya ID barang, tipe datanya INT, keterangannya foreign key. Jadi, di tabel pertama, tabel pembeli, artinya setiap pembeli punya identitas lengkap yang disimpan di database. Tabel kedua, tabel penjual, artinya jadi setiap penjual juga punya ID unik biar nggak ketukar sama yang lain. Yang ketiga, tabel barang, artinya setiap barang pasti punya penjual. Makanya ada ID penjual sebagai foreign key yang terhubung ke tabel penjual. Relasinya, satu penjual bisa punya banyak barang atau one to many. Yang terakhir, tabel transaksi. Artinya, satu transaksi dilakukan oleh satu pembeli untuk satu barang. Dicatat tanggalnya, dicatat jumlah belinya, eh, kardinalitasnya kira-kira satu pembeli bisa punya banyak transaksi, satu penjual bisa punya banyak barang, dan yang terakhir, satu barang bisa muncul di banyak transaksi. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami dari materi membuat IRD. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.